Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rabbul mu'minin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: katakanlah Allah Ta'ala itu sekali-kali dia beroleh dengan usaha dan ikhtiar daripada hamba, melainkan dengan semata-mata anugerahnya juga kepada hamba. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Aku kenalkan Tuhanku itu dengan Tuhanku, yakni dengan anugerahnya kepadaku. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, dalam mengenal kepada Allah maka harus meniadakan pahul ikhtiar. Sekalipun di dalam perkara syariat atau zahir kita wajib menuntut ilmu, tetapi harus pada ketika untuk orang ma'rifah dia meniadakan atau mempanakan atau jangan berpegang kepada usaha. Tidak akan mungkin ma'rifah. Tetapi ma'rifat itu didapat dari diperoleh melalui daripada anugerah Tuhan. Makanya kan saya katakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakanlah hanya semata-mata karunia dan rahmatku saja. Ini panggilan pokok dan rahmat. Menuntut ilmu beramal. Ada lagi mengambil ikhtiar usaha kita. Nah, dari karenanya ada yang menyatakan satu riwayat aku kenal Allah dengan keberadaan Allah. Aku kenal Tuhanku dengan keberadaan Tuhanku. Supaya menjadi paham bagaimana aku kenal Tuhanku dengan keberadaan Tuhanku, artinya aku mengenal Allah dengan mengenalnya juga. Nah, mengenalnya juga itu Muhammad. Ini jawaban paling jawaban dari Al-Quran, man araman nafsahu faqad arafa Rabbahu. Siapa mengenal diri maka dia mengenal Tuhan. Nah, mengenal masalah Allah ini jawaban agar supaya kita jangan mencari Tuhan di luar diri. Maka itu supaya jangan mencari Tuhan di luar diri, lalu mengenal masalah Allah. Nah, supaya mengenal Tuhan jangan sampai terpandang ikhtiar usaha kita lalu ada usul. Jadi aku mengenal Allah melalui mengenal dirinya juga, yaitu orang maksudnya dimasukkan. Nah, Allah ini kenal Tuhan dengan keberadaan Tuhan. Siapa dia Muhammad? Kenal Allah dengan keberadaan Allah dia Muhammad. Nah, isinya pasal kalau bulan Maulid ini. Jadi orang paling ringan pada senang tidak suka dengan peringatan perayaan Maulid itu sama dia mengingkari diri. Kenapa? Peringatan Maulid ini sebenarnya ajang kita untuk mengingatkan diri
pada waktu ini kalau ini karena Rasulullah sebagai suatu namun perlu peringatan ini dari yang jelas mengadakan peringatan ini memang tidak ada, tetapi riwayat untuk menguatkannya ada. Kata Syekh Muhammad bin Nasir Abu Lahab, siapa bilang? Abu Lahab saking senangnya Rasulullah lahir kemana? Maka dia merdekakan budaknya Suhaib. Merdeka. Nah, lantaran itu apabila setiap malam Senin Allah peringatkan siksanya, lalu bagaimana kita memperingati dan memuji Rasul setiap saat lebih baik? Nanya ada mana itu? Dia mencari dalil peringatan. Ini yang mau. Nanti sekalian memberi nabi supaya nabi nanti yang mencari itu kiamat dunia. Orang dalam biasanya nanti jangan ada mandang perintahan lahan hati lahan dari berarti tinggal lagi supaya berhubungan. Amin. Kita tuh jujur mengingat orang berarti kita sama melarang orang itu memuji nabi dosa. Daruni unadi habibi wa daruni radiya Allah bila mencegah orang itu bergila orang dan pemulihan Allah. Aku itu tahu maknanya itu. Jangan kalian menjadikan aku. Jangan mau menjadikanku untuk memuji relasi kita. Mereka pada Tuhan. Sedangkan pada Allah itu mengenal Allah dengan melalui mengenal keberadaan Allah juga yakni Muhammad. Tidak dimaksud. Lah. Jadi lalu bagaimana? Disinilah nyawa itu apalagi jangan sampai lari ikan, jangan kena ngomong coba itu nyawa itu adalah Rasul yang bernama Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nyawa itu Rasul yang bernama Muhammad. Nah, ya. Kalau tidak melalui Muhammad, maka kita tidak bisa mengenal Allah. Muhammad wasilah untuk mengenal Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Jadi untuk sampai Allah wasilahnya Muhammad untuk mengenal berjumpa itu melalui Muhammad. Adalah kembali jadi nyawa itu Rasul bernama masih. Jadi Muhammad satu-satunya wasilah untuk kita sampai kepada Tuhan. Nah, minta maaf jangan salah paham. Muhammad itu baru satu-satunya wasilah. Nah, pribadi untuk kita sampai kepada Tuhan. Selain Muhammad kayak dengan mereka, lalu ada
kepada orang pandang ada itu orang. Jadi bertawasul pada Tuhan sendiri. Nah makanya dari dalam syariat itu ada hakikat. Jangan sampai saya jalan sampai jauh dari Tuhan. Betul sirik bertawasul melainkan hanya kepada pribadi Muhammad. Nah supaya bagaimana pandang memandangnya ini. Jadi nanti kita tawasul wali-wali wujud kita laku Muhammad rahasia Allah. Nah wujud Muhammad rahasia kita wujud Allah. Nah maka bertawasul siapa dia pun dia sesuatu boleh, tapi nanti ada tahunnya siapa usia bisa meninggal apa itu untuk menjawab para jadi hati-hati boleh bertawasul, tapi tawasul itu hanya kepada pribadi Muhammad, selainnya tidak boleh. Nah dari mana ini? Jadi pada syariat itu ada hakikat. Supaya hakikat dikenal lalu didominasi. Penjawab Allah baik saja tawasul. Karena wujud Muhammad. Jadi ayat Quran boleh layan wasilah atau Muhammad jadi wasilah. Nanti jawab. Dia itu memperoleh ahli sunnah itu. Jadi beritahu orang ada kalori dalam mengambil sesuatu. Alhamdulillah dari Ahmadu Mustafa yang dibagi manusia billah wa qasasahu bi fadli asrar wa jadahu min kulli sabil rinaya wa ashkuru annahu manna alaina bil iman biman ja'a anbiya'u wal awliya'u min asrabani wa fadala al-mutaba'ati sunnatul nabi sani wa usalli ala man sajada al-nur bi dhawri al-suri wa ala alihi wa sahbihi min kulli nabiyyin. Saya apa dalam dia dosa. Memang kalau itu mana? Hanya isi kebenaran. Ya, nah dalam menangis seseorang, ketika ada seseorang yang beliau ini takut berakhir di tengah laut, hampir takut berakhirnya pecah. Teringat di dalam menangis, apabila ada kesusahan perkara dunia atau perkara akhirat, maka bertawasul kepada Allah. Maka hendaklah bertawasul kepada sesuatu. Hendaklah tawasul hati kepada Allah. Yang pertama itu, hendaklah tawasul hati kepada Allah dan bertawasul dengan sesuatu. Lalu dipanggil dia semua, dia mati. Ada yang berjalan di atas kayu, satu memegang sebelah kanan, satu sebelah kiri. Lalu ditanya dulu, kenapa kamu sesuatu? Kemudian mungkin jadi salah. Mestinya tawasul hati kepada Allah, bertawasul dengan sesemang, tawasul. Sesemang itu Muhammad itu rahasianya Allah. Nah itu tawasul. Di sini pula maka kita ada khusyuk. Bila kita
Orang khusyuk dia senantiasa memandang wajah Allah. Wajah Allah itu ya wujud Allah. Wujud Allah itu ya zat Allah. Zat Allah ya diri Allah. Bukankah yang ada di sifat Allah? Kita berdiri dengan sifat Allah. Kalau kita berdiri dengan sifat Allah, sedangkan sifat Allah wujudnya, berarti kita berdiri dengan zatnya Allah. Zat Allah ya diri Allah. Bukan juga kita mahu Allah. Itu khusus. Ada sebanyak ada kalau hari ini ada hari ada tahun berapa? Nama apa? Pelajaran apa soal khusyuk? Jadi begitu terus orang khusyuk senantiasa memandang wajah Allah, khusyuk membiarkan wajah berbicara. Maka khusyuk apa? Ibu mengatakan itu lumpur tapi ini bapak juga untuk besi mau belajar pulang karena impian tidak dimulai orang seribu benar dimulai orang kalau orang memulai berdiri dimulai pulang ujung kan tapi mampu kita sudah dimulai mampu kita orang ya ada untungnya jauh ini sudah ada dari orang karena dari itu ini sudah kembali. Nah kemudian Pak Muhammad kan yang orang itu Muhammad kenal Allah dengan pengenalannya juga dengan Muhammad. Apalagi karena Muhammad ini mereka senantiasa berkasih sayang kepada Allah, Nah makanya jalan ini pilihnya kayak begitu. Pencarian jalan mudah. Pilihlah kuasanya. Maka kita akan nanti dipilih dengan sifat jalan. Jalan luas. Bila kita memilih, pada diri kita itu nanti kudrat itu Muhammad karena bersifat rohani. Nah bila memilih, pilihlah kuasanya, maka akan nanti dipilih dengan sifat jalannya. Mana kita kuasa? Ayo Pak, belajar tahun ini ujung-ujung. Pokoknya yang dipegang itu seperti dulu. Bila dipegang seperti ini yang lain merupakan apa? Wujud itu kan sifat manusia. Wujud itu sifat manusia. Arti sifat manusia ini dirinya berarti wujud sampai kota kalimah. Wujud sampai kota kalimah itu sifat siapa? Sifatnya yang bersifat jadi yang bersifat dari wujud sampai kota kalimah. Nah siapa sifatnya Muhammad? Jadi Muhammad itu sifat Allah, sedangkan sifat itu dirinya. Jadi wujud sampai kota kalimah untuk menghadapi satu Muhammad. Mari kita belajar. Ada kampus. Nina Laisa, negara orang makanan sifatnya rohani. Namun seperti manusia di dalam mereka nanti kuasa dan kuasanya. Pilihlah kuasanya, maka kita akan dipilih dengan sifat jalan.
dirilah keelokannya, maka kita akan diri dengan sifat jamalnya. Karena dari kata bagus. Nah, lalu di sini orang baik selalu bersangka baik. Jangan bersangka baik lalu dikulasi masalah itu. Hati-hatilah. Bila orang itu bersangka baik, biar dikulasi orang baik itu saat itu urusan Allah Ta'ala. Itu malah berubah. Dari Rasulullah ini menjadikan wala yu'aqib wa in khusma yasmut wala yujawib. Kayak cara Nabi menghadapi penentang, Nabi dimaki diam, Nabi dimusuhi kadang balas. Berarti urusan itu kan dari kita ini mantap orang berdiam lalu bahkan nanti mau orang kebalikannya orang berdiam berarti urusannya kan orang lagi Allah Ta'ala sudah urusannya makin ribet beratasan kan urusannya atasan mau ayo orang. Nah, betul. Jadi ini sama. Jadi jangan bersangka baik. Pilihlah kesempurnaannya. Niscaya kita dipilih pakai dengan sifat kamalnya. Sempurna. Tuhan mengajarkan angka ini jangan salah paham ya. Maka Tuhan dia sempurna, kenapa ada yang bijak? Maka Tuhan dia sempurna, kenapa ada yang kalau dia itu membuktikan kesempurnaan. Nah Tuhan kuasa lagi sempurna mengajarkan jangan mau takina salah. Dikira sempurna pun supaya sanggup Tuhan sempurna madaran. Nah kayak apa? Nah kalau yang paling mereka sifat jalan kuasanya Allah, jamaah kayak Tuhan. Kemudian apa? Kamal kesempurnaan, maka karena kita bakal dipilih Tuhan dengan sifat komarnya kekerasan. Bahaya kalau nantinya komarnya kita tahu. Dalam saya itu komar di betul. Allahu jalan jamaah ya jalan jamaah ya nurul alamin moral ini jawaban itu Muhammad nah kebiasaannya nah supaya pas pandangan dari jadi nyawa itu adalah Rasul yang bernama Muhammad. Melalui Muhammad ini nah kita nantinya dihantarkan untuk mengenal Tuhan wasilah satu-satunya. Wasilah satu-satunya. Ada lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk itu supaya kita benar, supaya jangan sampai kita ini Tuhan dipandang Tuhan dengan sifat rohani yang dimana kekerasan. Tidak ada yang meninggal mantan cili menautangi pemandian malah disuruh
terus subuh bagi buka ketundung cilik kamu dikenal kayak ini aja oh jangan lama manja mandi sholat apalagi kalau terjun kemudian jadi balik. Nah ketahui kan biasa ini kembalinya ke bumi ini secara dalam kita lihat jasa kembalinya ke bumi itu nyawa jasa kembalinya ke bumi, nyawa kembalinya kepada ruh kembalinya kepada nur. Nah nyawa ini kembalinya kepada siapa? Kepada yang paham. Jasa kembali ke bumi, ruh kembali kepada nur. Karena aku jenuh menjadi sekalian ruh. Nah sekarang nyawa kembali kepada yang hak, kepada yang hak siapa? Yang nur. Karena ruh itu makanya begitu dia masalah datang tubuh, lalu sahabatannya nyawa kembali kepada yang yakni lawan nur Tuhan. Nah sekarang Pak sebelum simpulan ambil pelan-pelan dulu, ketika rohani meninggalkan jasad, maka yang ada nyawa tertinggal nyawa. Lalu nyawa ini kembali dari mana? Kepada yang hak. Maksudnya baik apabila kita dalam keyakinan bahwa jasad itu dari Nur Muhammad dan nur kita itu daripada nur Tuhan, maka lawan jasadnya ini di bawah ini kadang mungkin tapi karena jasad ini dari nurnya, jasad kita dari Nur Muhammad, roh kita daripada Nur Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad asal Nur Tuhan. Kalau Nur Muhammad asal Nur Tuhan, berarti jasad juga asal Nur Tuhan. Kalau Nur Tuhan asal Tuhannya, maka kita pun asal Tuhan. Lalu pada ketinggalan ini nanti pada akan kembali ke bumi ini kisahnya aja adatnya kuburan gimana? Banyak yang kita perhatikan kuburan Nabi ini malah wajib kita percaya ketika Rasulullah Nabi kubur dimakamkan dengan namun jadi pertanyaan ada aliran itu menjadi bagian atas itu mengadakan di bawah aturan. Tapi jadi di bagian kaum wali terlebih kaum Rasulullah itu mau cirinya di mana beliau dimakamkan kan di situ apa? Penjara. Buktinya hendak buktinya itu tanda ketika Rasulullah dimakamkan di Madinah di dalam area masjid Nabawi. Tapi ketika berziarah jangan menganggap Nabi berada di bawah situ.
Ini jika nanti kemudian tadi bilang boleh satu. Bagi diri kita apa? Sallallahu alaihi wasallam yashakum ibadallah innakum wasallallahu taimakum tu'inuna tu'iduna limatikum wajabakum wa'afuna wa'afuna a'ayakum hadayakum walamayakum wa'akihi wa'ashakum wa'ashakum sa'idna baca syahadat hadirullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar baca salawat hadirullah salat yang rasul biha wa qul musalla alaihi bila ada memandang itu maka Allah mendidiknya dengan pandangan orang kekerasan sampai itu. Nah jadi ini dua jalan paling malam dulu terpelajari dunia, mudah-mudahan dunia ini bagus pandangan ini supaya dunia ini lancar juga berusaha menjadinya. Termasuk orang awal kepada Allah bertawakal alaihi lagi layak bertawakal kepada Nabi itu hayat bertawakal. Hayat itu sifat ma'ani itu berarti ada yang Allah pada diri kita. Saya hayat kita sudah bertawakal hayat itu sifat ma'ani bagian sebagian dari sifat ma'ani udah dari ilmu ayat sama masalah ayat apa? Sifat ma'ani itu berarti ada yang Allah pada diri kita. Karena itu rasakan aja Allah. Nah ini siapa yang berpegang kepada yang hidup maka di mana dia berada hidup. Ini baru satu waktu balik ke sana kemari berjari susah gagal bangkrut ini berpegang kepada usaha maka disuruh pakai pegangan hidup. Pegangan hidup mau pegangan hidup Pak mau mulai boleh. Wah, rapi itu belajar tahu ini mengepas tahu sudah. Nah, jangan lagi bikinnya dengan kekerasan supaya ini mudah-mudahan segala doa dan jadi Allah
berkata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja perkara ini, Pak Ibu, perkara yang tadi itu harus dengan musyahadah. Musyahadah itu memandang dengan basirah, basirah itu dengan batin. Kenapa? Karena Muhammad itu laisa. Kenapa itu Muhammad? Jadi dengan musyahadah. Nah, sedangkan musyahadah ini Pak Ibu dengan panah. Amun dia jaga panah, musyahadah berjalan. Amun ada musyahadah, amun ada panah, musyahadahnya berjalan. Dimulai dengan musyahadah. Nah, dengan musyahadah tadi, sekalian panah atau begitu panah bisa musyahadah. Kalau sudah benar-benar panah, benar-benar panah, yang mencari itulah yang dicari, yang memandang itulah yang dipandang. Contohnya juga begitu. Kiasatnya ini yang mencari itulah yang dicari, yang memandang itulah yang dipandang. Asal panah, kayak apa supaya panah? Apa itu panah? Supaya musyahadahnya pas. Maka dengan Rawi Habib Ali nantas hadu biadha kulillatu, diri memandang di makanya orang panah itu hilangnya kesadaran makhluk, bukan gila, hilangnya kesadaran makhluk paling hanya kesadaran keberadaan Allah. Nah, umpamanya apakah yang dari di mana? Hilang kesadaran makhluk, jangan lagi merasa ada diri, jangan lagi merasa seorang memberi. Hilang kesadaran makhluk, yang ada hanya kesadaran keberadaan Allah. Atau misalnya dia namanya, atau nampak tiada ada lagi merasa baik kehadiran tubuh kasar atau jasa, tiada ada lagi merasakan kehadiran jasmani. Kenapa? Karena dia merasakan asa dengan iradanya Allah, asa dengan iradanya Allah. Ma'alul imayuri, Tuhan berbuat dengan kehendaknya Allah. Inilah di hari-hari. Jadi ibadah di tiga bagian aja. Jadi di luar mau hanya khusus Allah tiga bagian aja. Waktunya sebentar aja. Ya, apalagi apa terhadap diri gua juga kan apa dua bolehnya monoteng boleh kayak apa rati konten nang boleh rati konten itu menjama mengkosor sholat nang dekat boleh dijama nang ampat jadi juga dikosor. Namun sholat kalau musafir ampat jadi juga apa bedanya? Kemudian nah ada perasaan lagi. Nah apalagi maksud pahala asik memandang kekuasaannya Allah, keagungannya Allah, kemegahannya Allah, bahkan kesempurnaannya Allah lagi. Dan pada ini masuk
Isi mengingatkan berarti kita hati-hati. Kalau isi menakutani, seorang kan yang belajarkan lain menawaknya, itu kan? Alif, nah dari alif itu isyarat alam diri dan alam semesta. Ini martabatnya martabat wahidiyah. Nah ini tadi ini kezohiran nur, ini kezohiran nur. Nah disinilah baru kedudukan nur ini, kedudukan nur Muhammad, sumber segala yang ada, maka hukumnya muhadas menjadi sumber segala yang ada, maka hukumnya muhadas. Nah sekarang kosong ini apa? Nah kosong ini pakai kue hakikat nur Tuhan, bukan hakikat nur Tuhan, nur ilahi, martabat ahadiyah, martabat ahadiyah. Nah nur ini bersumber dari Tuhan Maha. Jangan ribut. Nyampe muhadas itu pun menyalahkan umpatan dulu karena nur dijadikan, itu benar. Nur itu dijadikan, nur itu diciptakan. Kita sepakat muhadas ini, tetapi nur itu segala sesuatu dari yang kosong menurut maka kembali kosong banget. Kayak apa yang jalan mungkin ada kembali kosong. Nah kosong itu menurut Tuhan, menurut Tuhan ini yang bernama Allah. Nah berkulit mau sudah di situ panah muncul kalau sadar Allah ini. Itu biasanya aktif. Kalau kan syarat cuma kabarnya kosong paham itu. Nah kalau bahasa Indonesia aktif, alif, lawan harap, alif, bukan alif, lawan aku hanya, aku hanya. Nah, jadi urut untuk panah asik memandang lagi kuasanya Allah, kemegahannya Allah, kebesarannya Allah, bahkan kesempurnaan Allah. Asik. Saya itu lebih asik lah. Bu, dia lebih asik adalah. Nah, apalagi panah. Banyak orang kadang-kadang ambil salah satu, nampil panah kalau datang terus. Bilanya sudah panah itu begini Pak. Dalam kesadarannya hanya Allah yang mana dari sifat asma af'alnya meliputi alam semesta.
dan anak ini kita. Kenapa? Jadi sifat asma af'al itu nur. Nur itu jat itu bernama Allah, karena Allah itu ismu zat. Ini dia sifat asma af'al, dia sifat asma af'al namanya Allah. Dan sudah paham itu kalau bisa ada hanya wujud itu wujud wa masyhur yang melihat itu lagi. Nah ini akhlak Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Karena pandangan sini, pandangan itu yang kita membeda ini, yang sembeda kalau kita maksudnya. Kalau kisahnya Jibril membawa Nabi kita waktu di kota Tani, ini mau kita sekali bukan mana. Waktu Nabi kita waktu di kota Tani, Jibril datang, mengambil anda kamu sebelum dunia habis surga. Yang pertama, lalu kalau Rasul yang juga ada iman, mudah-mudahan karena anak cucunya nanti iman. Allah mahdi kau ini kau melayarkan. Nah, itu Muhammad. Karena pandangan menurut tadi, Allah meliputi sifat asma af'al itu pada diri dan semesta alam. Tidak jadi sifat asma af'al itu berhubungan saya kan. Mungkin sifat asma af'al itu nur, jadi sifat asma af'al itu Allah. Jadi Allah itu mengenai lama jadi sifat asma af'al nur. Nah nur itu dipadamkan ke maha suci. Kalau nur itu maha suci, bukan alam ini kita dan alam semesta, tapi dari nur. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah, yang akan lahir dari sini. Apa itu Rasulullah? Dilahirkan Rasulullah itu, bukan salah apa. Balikan ya Pak. Sebagai orang Wajiblah hati dijauhkan dari kita. Nur menyukai Rasul. Saking bersih. Nah lalu hadis mengatakan dia akan lahir dalam keadaan suci. Malah nanti ini dimaknai artinya menerima Islam. Ini bahasa tafsir. Nanti pada nanti baru menerima Islam. Lalu tersambungannya nanti terserah militannya itu apakah anaknya dijadikan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Yang jelas makna kita itu anak lahir. Apakah dia lahir di kalangan orang Islam, apakah lahir di kalangan orang non Muslim, dia menerima Islam. Itu makna kita. Tetapi makna kita di sini sebenarnya secara hakikat nur. Nur itu tubuh maha suci. Nur itu tubuh maha suci. Kalau itu tubuh maha suci, berarti itu betul nur. Nah tubuh maha suci yang nur itu tubuh Tuhan.
Barat. Kalau itu asal dia di sini kamu dulu. Menurut masuk itu Allah Taala belum sampai dalam nur itu yang sifat asma al-umur nur masuk tubuh Tuhan, karena Tuhan berada di dalam nur, jangan dikatakan yang tubuh. Kemudian selain itu tubuh Allah Taala, selain itu tubuh rahasia Tuhan, selain itu tubuh Muhammad Rasulullah. Karena menurut satu, wali-wali yang galuh tubuh Allah tubuh Muhammad Rasulullah, menghadiri wali-wali bukan ada yang tubuh Allah. Siapa yang ada tubuh wali perang Allah. Itu biasanya hadis itu. Kenapa? Karena tubuh Allah, tubuh Muhammad Rasulullah. Adanya tanpa sejarah wali dua bilang muslim musola ulama menjelaskan kenapa, jangankan muslim lagi, muslim ada wali sama juga, itu kan. Jadi pada boleh menjadi orang itu ada boleh menyakiti orang tak boleh. Kenapa? Salah. Alhamdulillah tahu. Jadi makanya Rasulullah begitu beliau hendak wafat, ya Nabi siapa? Nanti masa hidupnya ini aku pernah menjadi ini, ayo Nabi mau pulang sahabat. Baru ada yang nanti aku pernah terjadi jangan cuma belum ada lanjutan randa dan kau bangga untuk dibuat nama solong yang bertanggung si semua orang kan maju bermaju lagi dan nanti rasa aku ya Rasulullah dia mau itu waktu mengadakan apa barisan barisan ada pas lalu dia jatuh mau itu ya Rasul kemudian menjatuh berdua itu kita dulu akhirnya nanti pacu baru nanti ya Rasulullah jangan ujar Sayyidina Abu Bakar dan ujar Sayyidina Umar pintu dan lainnya kada jangan ini urusan aku terus. Tetapi kira-kira orang itu pulanglah mengumpul Nabi kada malah menjumpusan Nabi. Nah jadi kalau yang anda melihat hari ini orang Nabi sudah lihat ini kumpul itu kami bakal hari ini ada menjumpusan Nabi. Yang jelas jangan menjumpusan. Ini bulan Maulid makanya untuk samping dan pas jauh. Untuk suatu wali al-Jilani, Allah mengangkat derajatku hingga aku dijadikan sebagai penghulu seluruh wali, bukan karena ibadah dia melayani, bukan karena puasa sunnahku, bukan karena aku banyak menghatamkan kita, tetapi karena karena sifat tawadhu dan karena bersih hati. Bukan karena itu. Aku datang ke sini walaupun nama Ali karena Ali ini dermawan, jangan pemalas. Hati bersih, tawadhu. Ada kita ini adalah ibadah. Pemalas itu orangnya kayak apa? Sakit barangnya. Rasulullah
segala kesulitan kesusahan dihilangkan dari diri mereka. Waqaf minal khairi pun hanya pun kemudian. Jadi kalimat-kalimatnya itu ada kalimat-kalimatnya. Bapak sejauh baru kita beriman bagaimana ini jadi kalau Islam ya sama ada mengumumkan kita nah itu para bila sudah mana muncul nama musahadah berlepas. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, orang panah itu semua yang ada ini baik termusnahkan. Maksudnya termusnahkan bukan hancur pandangannya sudah tidak ada memiliki wujud hakiki. Yang ada ini tidak memiliki wujud hakiki. Kalau yang ada ini tidak memiliki wujud hakiki sama saja tidak ada. Berarti yang ada itu wujud hakiki. Yang ada ini adalah pandangannya sudah terhancurkan karena sifatnya wujud majazi, bukan wujud hakiki. Berarti yang ada cuma wujud hakiki. Kalau sudah pandangannya wujud hakiki ini dibuka. Nah, malah sehingga mengarah atau juga sehingga sudah sendiri mengenal Tuhan. Nah, orang ini mengenal Tuhan itu dengan cara Tuhan mengenalkannya dengan diri. Berarti bukan usaha sendiri, bukan ikhtiar sendiri. Pasal kita ujar sini apa lagi? Mengenal Tuhan dengan cara Tuhan mengenalkan dirinya kepada. Cara Tuhan kata sini mengenalkan dirinya kepadamu tidak menyerupai sesuatu, tidak dapat dirasakan dan tidak boleh dikias. Kadang laisa kata Allah Subhanahu, kadang dapat dirasa-rasa dan tidak boleh dikias-kias, dipikir-pikir, tidak boleh. Cuman wajib kita yakin ada. Betul? Terus sinari lah dan jadi. Nah lalu apa lagi? Maaf yang terlanjur nang kedua, kalau dia kada sepaham, ada bapak cuman jangan saling menyalahkan. Kudu ada alasan juga. Siapa ngomong? Dan di mana? Sudah video. Di mana? Pada hamba Allah. Di mana hamba Allah? Pada rahasia diri Allah. Pikiran dulu gitu ya. Siapa Allah? Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Allah itu sendiri. Bukan berarti baik Allah jadi hamba. Bukan berarti lalu hamba mengaku Allah. Bukan. Pahami baik-baik. Orang sudah tadi panah. Bangga orang tadi sudah panah. Maka yang disaksikannya tidak ada yang lain lagi. La huwa illa huwa. Paham? La huwa, karena adanya
pas. Ayo coba supaya jangan jadi DPR, karena mau pilih DPR dulu macam-macam. Dia hijau dulu, ya jelas. Kalau masih hijau, tadi apa? Di mana Allah pada rahasia hamba, di mana hamba pada rahasia Allah. Siapa Allah? Hamba. Siapa Allah? Ayo jasmani, jasad, tubuh kita dikatakan jasmani, tubuh kita dikatakan jasmani. Ini jadi hidup kenapa? Dan bisa berbagai-bagai, berarti ada nyawa. Nah, nyawanya jasmani itu rohani. Nyawanya si jasmani itu rohani. Siapa rohani? Rohani itu Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah roh ilubi. Roh ilubi asal itu berarti, atau pada jasad kita ini ada rohani, ada nurani, ada rohani. Jasmani hakikat rahasia ini, bukan jasmani hakikat amal dalam tubuh kita, rohani hakikat asma Allah hati kita, nurani hakikat sifat Allah nyawa kita, ya rohani hakikat dan rahasia kita. Berarti di mana Allah, di mana Allah pada rahasia Allah. Siapa Allah? Hamba. Siapa Allah? Ini jangan lagi bawa. Coba masing-masingnya Allah itu Robi. Coba Allah enak tuh. Terus ini amalan kita payu kita kalau ini jelas payu itu parahnya. Terus ada banyaknya jelas kita yang marah kita masih mau marah banyaknya. Terus marah kita saya marah. Nah dari kalangan yang tahu yang itu sudah kita lakukan ini waktu hilang, tapi juga tiada lain, bukan dia kecuali dia hadir. Lakukan bukan dia hilang kuat kecuali dia. Ayo kita ambil perjalanan apa? Begini. Ketika belum ada makhluk, ketika belum ada sesuatu, Tuhan sendiri. Saat belum dia bernama atau tak ada nama, yang ada hanya dia sendiri. Kemudian Tuhan berkehendak untuk dia disebut Tuhan. Tuhan berkehendak untuk dia dikenal, maka diwujudkannya dulu atau dahulu, terlebih dahulu akan cahaya dirinya. Cahaya diri Tuhan ini disebut nur. Nur ini maksudnya adalah nur Tuhan atau zatnya yang disebut yang bernama Allah. Nah dari nur Tuhan ini untuk menjadikan alam semesta dijadikan dulu nur Muhammad. Nah dari nur Muhammad ini tidak jadi alam semesta, karena alam semesta dan wujud kita ini dari nur Muhammad, maka kita bernama Muhammad.
Ini dari nama Allah kenal Allah dengan keberadaan Allah, yakni Muhammad. Kalau sudah begitu apa? Maksudnya mengulang kata-kata. Dirimu ya Allah tersinar, terbuka, terlihat, nampak. Dirimu ya Allah tersinar. Itu karena keinginan dirimu sendiri. Engkau itu untuk mandiri karena berdiri sendiri. Kedengaran? Engkau itu asa karena memang satu, bukan dua, bukan tiga, dan seterusnya. Kedengaran? Tidak ada yang lain. Inilah ma'rifat itu, mengenali itu kunci mengenal Allah. Kunci mengenal ma'rifat, mengenali itu kunci mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasaja jasadahu. Jangan begitu. Ini tidak. Barang siapa yang mengenali, maka terkenal Tuhan dengan sendiri kunci mengenal Tuhan. Nah, kalau sudah mengenal Tuhan, fasaja jasadahu, maka dirinya adalah, amun dirinya adalah berarti Tuhan mengenali Tuhan. Pasal dari sesuatu sebagai nanti memperanakan ini, waktu kita memperanakan jalan kita, memperanakan itu anugerah Tuhan juga. Awalnya memperanakan dosa, kemudian kalau memperanakan dosa. Untuk memperanakan soalnya ada apa yang mana? Nama ini anugerah bukan godaan. Kul biqaulillahi wa rahmatihi, itu jangan dibawa. Bahaya. Jadi semuanya ada lagi. Kalau dia dari orangnya Allah. Nah, jika saya melihat itu jadi kita juga tidak boleh kira-kira ya. Nah, inilah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Maka guru dia memandang Nabi bukan Nabi Muhammad. Itu keduanya Nabi Muhammad, inilah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Baik sebagai rahmat semesta Allah. Nabi Muhammad rahmat, Nabi Muhammad juga rahmat. Bersiapa? Mengandalkan Tuhan siapa? Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu rahmat seluruh alam semesta. Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bersifat melindungi hamba, memandang Allah secara langsung. Hakikat Tuhan yang sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi Nabi Muhammad di mana Tuhan ini dikenal melalui Nabi Muhammad ini bersifat melindungi hamba untuk memandang Allah secara langsung. Cukup memandang alam semesta yang Nabi Muhammad, maka
Oleh karenanya itu yang wajib kita kenal adalah ruh. Ruh itu tidak lain adalah zat Allah atau melilah. Ruh atau zat atau melilah tadi asal dengan Allah. Asal dengan Allah yang tidak punya nama lain, yang Tuhan. Kenapa? Karena Allah asal dengan atau pencipta asal dengan ya ilahi yang Tuhan asal dengan nur atau pemilik nur asal dengan nur. Sedangkan nur itu sedangkan jadi itu sudah menjadi nur atau nur itu dan jadinya menjadi pada kita harus hubungan bagus. Maka bahasa HP itu sinyal biar tahu waktu Nabi juga. Nabi bersinyal terhubung dengan Tuhan. Ia nanti kok disebabkan dari khalaqal insana min 'alaq iqra bukan akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Dikasih itu ya kalau ada selesai. Nabi waktu dibuat diriku bertahanus, beruzlah, berkhalwat. Nah, berarti lalu dapat sinyal. Jadi sinyal kita untuk menyambung itu ya lewat nur melalui rasa yang ada pada diri itu. Ruh itu adalah nur itu adalah zat itu asal dengan Tuhan. Nah, Nabi dapat lompat itu. Ya kalau bahasa kita preferensi. Ini dapat lompat. Nah, kemudian dapat nyaman. Semakin jelas Rasulullah kan yang berganti wajiblah sungguh kata Tuhan. Nabi melanggar dari rumah kemudian hari nanti itu. Jadi jangan katakan tasawuf sudah ada untuk mencontoh Rasulullah dalam keberadaan kehidupannya beliau, tetapi hanya dipopulerkan, dikenalkan pada abad ke-5. Ada yang mengatakan abad ke-8. Padahal sudah siapa memandangkan tasawuf hanya biar lagi di padahal Nabi sudah menyampaikan bahwa Sayyidina Ali terus ada yang itu sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian di dalam keberadaan memandang hanya Tuhan yang mengenal diri. Di dalam keberadaan kita ini paling cuma diberi sesuai kadar iman kita. Nah, jadi ilmu tentang pengetahuan tentang Tuhan itulah kadar iman kita, kadar makrifat kita. Ulama mengatakan sedang apa kita lawan Tuhan itu kadarnya sedang apa kita lawan Tuhan saat kita mengenal Tuhan. Sedangkan pengenalan dengan Tuhan itu kadar yang memberikan. Mudah-mudahan kita mau berikan melalui syafaat Rasulullah dan wali-wali Allah dari kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Ibu saja yang bisa menyampaikan. Mohon maaf jika tidak terlalu lama di dalam pengajian malam hari ini, yang bukan berarti Pak Guru lapar, cuma capek. Terlalu full jadwal ini. Jadi mudah-mudahan ilmunya manfaat, ibu dunia masyarakat